Ya, nggak apa-apa di sini. Ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kayaknya masih belum semangat ya. Kan doa ya kalau salam ya. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah kajian kita pertama di tahun 2025 ya ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat bisa berangkat ke kajian. Dan Masya Allah tema hari ini juga luar biasa. Untukmu muslimah wa pejuang nafkah. Bagaimana supaya tidak berjiwa burnout. Ini kayaknya pas banget buat kita semua ya ibu ya. Insya Allah perjuangan kita cari nafkah diberikan ganjaran balasan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tanpa menunda waktu, saya persilakan kepada Ustazah untuk memulai kajian. Baik. Mbak siapa lupa? Ya. Saya Dini. Mbak Dia, iya Mbak Didi. Ketua sini siapa ketua namanya? Yang ketuain Enggak, yang terhormat itu nggak perlu. Yang tersayang, semuanya. tercinta, Semuanya. jadi baiklah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacamatanya kalau diginiin wajah cantiknya nggak kelihatan. Terus diginiin kelihatan. Nah, pede. Nah, begitulah namanya juga pembuktian, validasi bahwa udah tua gitu. Kalau dewasa ya itu pilihan ya. Masya Allah. Alhamdulillah, innal hamdalillah, sungguhnya puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami mengucap syukur. Wa nasta'inuhu, kami memohon ampunan. Wa nastaghfiruhu, kami memohon wa nasta'inuhu, kami mohon pertolongan. Wa nastaghfiruhu, kami mohon ampunan. Wa na'udzubillahi, dan kami berlindung kepada Allah min syururi, ya, dari keburukan, pakai shin, syururi, anfusina, dari keburukan diri kami, wa min sayyiati, dan dari kejelekan a'malina, amal-amal perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka nggak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Ya, kalau Allah udah berkehendak, bunda-bunda ya, Jovisa masih ada yang Jovisa tuh kan lupa lagi dia mah. Jomblo fisabilillah. Masya Allah, semuanya pada fisabilillah ini. Ya, kalau perjalanan kita biar kata hujan, panas, macet segala macem, ya, kalau emang udah Allah takdirkan kita datang, nggak ada yang bisa menyesatkan kita, gitu ya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah kehendaki menjadi sesat, nggak ada satupun yang bisa memberikannya petunjuk. Ya, ingat, lagi-lagi saya ingetin buat muslimah ya, terutama para jovisa, jangan sekali-kali ya sok-sokan meyakini bisa merubah seseorang. Kita nggak bisa ya, karena Allah sudah mengatakan seperti itu tadi. Wa may yudlil, siapa yang Allah kehendaki sesat, nggak ada satupun yang bisa memberikannya petunjuk kecuali atas izin Allah. Ya, kok kamu masih suka sama dia, kok kamu belum putus, kan dia sudah menyakiti kamu. Ya, nggak apa-apa, siapa tahu dengan sama saya dia bisa mendapatkan hidayah. Emang dia siapa? Aduh, yakin bener ya. Ini nggak bisa begitu, kecuali atas izin Allah ya. Mari sama-sama kita bersyahadat ya. Siapa tahu kemarin kita udah berlaku syirik ya, tanpa kita sadari maupun kita
sengaja. Yuk bareng-bareng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersolawat atas Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah setahun kita baru ketemu lagi ya. Kemarin tahun 2024, sekarang 2025. Yeah. Mana yang resolusi 2024-nya terkabul semua? Tunjuk tangan. Insya Allah ya. Kalau nggak terkabul 2024, 2025, ya kan? 2025 enggak, 2026, gitu aja seterusnya. Tapi juga kita hidup di dunia ya kan. Banyak doa, banyak ujian ya. Hidup kalau di dunia ya banyak ujian. Kemarin ada muslimah bertanya, Umi kenapa sih? Coba kita buka dulu surah Al-Baqarah 216 ya. Yuk silakan kita interaktif ya. Yang sudah Yang sudah dapat ayat Al-Baqarah 216 boleh langsung dibaca. Baca artinya aja. Karena kalau dibaca ayatnya nanti saya gemes, pengen saya perbaiki tahsinnya. Gitu ya, begitu dah ya. Malum kita guru tahsin. Jarin kenalan gitu, salam kenal dari Rumah Quran Muaifah. Ini admin saya bawa. Kebetulan dia masih Jovisa juga. Ya, siapa tahu di sini banyak doa ya. Kita saling doain para Jovisa di sini maupun di rumah ya. Kali-kali ibu ada anak yang lagi nyari jodoh juga kan, kita doain. Ibu mau bacain. Ya, agar dapat jodoh yang 4T. Belum gitu ya? T yang pertama apa? Tampan dulu, coba itu. Harusnya takwa dulu di gawah pada ya. Maklum ya, first impression wajah ya kan. Tampan, habis itu tajir dulu no. Takwa nomor berapa tuh? Tampan, tajir, Bisa aja ini. takwa. 216. Iya betul. 216 ya. Ya, tampan, tajir, terus apa? Takwa, masya Allah, takwa dilupain. Adanya yang tadi depan tampan duluan dia kata dia. Gitu. Takwa belum tentu tampan kata dia. Yang terakhir apa yang terakhir? Yang terakhir yang paling penting itu. Taat udah masuk ke takwa dong. Tajir. Tajir udah tadi kan tampan, takwa, tajir. Satu lagi apa? Penting ini dalam akhir zaman ini, Bu. Takwa. Takut istri. Takwa. Takut ya, maksudnya takut kepada istri kalau istrinya tidak tercukupi kebutuhannya, kan begitu. Iya benar. Apa dong yang keempat? Takwa. Punya T. Tulen maksudnya. Oh, Masya Allah. Zaman sekarang ya ada yang maco sini. Pas dicolek ngambai. Jangan ketegak. Hati-hati kata begitu. Jadi kudu yang tulen. Berapa banyak yang sakit hati, patah hati. Maco, nggak tahu, bukan buat kita. Ya udahlah. Ya baik, coba dibaca Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Iya, ini bahasanya benar-benar jadi dalil ya. Jadi dalil ketika kita nggak ngedapetin apa yang kita pengen. Atau udah dapet yang kita pengen tapi kurang, ada kurangnya. Nah manusia begitu ya. Ada kurangnya gitu. Jadi ada muslimah bertanya, Umi, kenapa di surah Al-Baqarah ayat 216 Allah mengatakan seperti itu? Ya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu.
Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kenapa enggak Allah buat? Kan Allah udah tahu nih, katanya nih muslimah nih. Yang baik buat kita tuh yang A. Ya udah, sama Allah kasih aja yang A, kasih yang baik-baik, kasih yang sesuai sama kita. Kayak misalnya anak dia bilang kan kita kasih contoh, misalnya anak pengen permen, ibunya suka nggak ngasih, kan gitu ya. Apalagi kalau lagi batuk, nggak jangan, kenapa sih lu nggak boleh permen, kan permen enak. Nah kenapa nggak Allah buat itu anak nggak menyukai permen? Gimana, benar juga sih ya, juga katanya begitu. Kenapa Allah nggak buat tuh anak nggak menyukai permen nih? Jadi kan kita nggak usah susah-susah melarang. Udah biar aja dia nggak menyukai ini. Jadi semua sesuai selaras dengan Allah. Kira-kira bagaimana jawabannya? Pokoknya semuanya. Jadi dia dalam rangka bertanya, kenapa sih Mi? Ya orang-orang yang di dekat aku tuh malah semuanya orang-orang yang julid lah dan hasad dan lain sebagainya begitu ya. Ada begitu sih. Julid, juniper ya. Julid, nyinyir, baper. Udah julid, nyinyir, baper ya, astagfirullahaladzim. Ya, jadi dia bilang begitu. Lah, terus kita bilang, karena dunia itu memang tempatnya ujian. Kagak mau dapat ujian, ya jangan di dunia. Begitu. Ya, kalau cucian tempatnya di mesin cuci. Oh, yang punya mesin cuci di laundry. Oh, yang cuciannya kiloan, ya, cuciannya kiloan tapi pengennya harum. Ya, masya Allah. Jadi benar-benar ketika kita ngomongin masalah burnout, ya, di sini pasti kalau khususnya orang-orang dari HRD, ada dari HRD. Mana yang HRD? Tunjuk tangan dong. Agak ada HRD di sini. Pokoknya semuanya HRD begitu ya. Iya lagi. Oh gitu ya. Mantap tuh di sini nih ya. Semua HRD, semua keuangan deh ya. Semua ketua. Ya pokoknya masya Allah tabarakallah deh. Yang penting nyaman gitu ya Bu. Ya Allah. Baiklah. Ya. Pernah nggak sih ibu-ibu ngerasain pas ngadepin pekerjaan tuh yang kayaknya kok males banget. Sering tiap hari. Ya Allah. Tapi kagak mau berhenti kerja. Gitu. Gabut. Oh. Gak usah tahu gabut. Gabut lah segala ya. Ya Allah. Itu ya. Kadang-kadang ngerasa gue ngapain sih kerja begini mulu. Kayak kagak ada kerjaan ya, apalagi bagi tugas-tugas yang sifatnya klerikal ya. Tuh kadang dia mikir tuh begini mulu gitu. Ya kan? Terus tapi kalau kagak datang gimana kita kerja ya? Kalau datang males banget, begitu mulu kerja bertahun-tahun, kan keriting dari tangannya, begitu. Ya. Tangannya keriting, matanya keriting, rambut juga keriting. Ya, akhirnya itulah yang disebut burnout. Ketika merasakan melakukan sesuatu itu udah yang kayak bukan lagi seneng, bukan lagi ya udah malas ngapa-ngapain, udah sampai di titik jenuh lah. Jadi burnout ya. Mau ngelakuin apa juga bingung ya, malas gitu. Tapi kalau nggak dilakuin kita butuh, kan gitu ya. Ya Bu. Ini masih ada nih tanggal segini. Amin. Masih ada apa? Masih ada kerjaannya Bu. Masih tanggal baru ini. Belum tanggal 10 Bu, besok tanggal 10. Ya, jadi ketika kita ngomongin burnout, belum. Ibu ketika punya beban, ya ketika punya beban pekerjaan, yang terlintas di pikiran ibu-ibu, pengen tuh beban hilang atau pengen dikerjain? Kayaknya saya seruan nanya sama yang sebelah kiri, ashabus shimal, seru banget tuh orangnya. Ya. Gimana Bu? Pengennya bebannya hilang, apa kita bisa nyelesain tukar beban tuh pekerjaan itu? Selesain lah. Gitu, bener jawabannya. Hilang tanpa dikerjakan, begitu ya. Toto ting udah selesai, gitu ya. Masya Allah. Maka
Sesungguhnya ya kalau dalam kitab-kitab para salafus soleh itu orang-orang soleh zaman dahulu, artinya para ulama ya, mereka mengatakan apa? Zaman dahulu ya Rasulullah itu kalau kita ngomongin tentang Rasulullah para sahabat itu selama 10 tahun sudah melakukan 67 kali perang. Dan dihitung-hitung ya, ternyata dalam 2 bulan sekali itu mereka melakukan peperangan, baik perang besar maupun perang yang kecil, gitu ya. Tapi tidak pernah sedikit pun mereka bete, gabut, ngeluh, nggak pernah. Nah jadi di situ yang kita lihat kenapa kok bisa begitu. Kalau kita aja dikit-dikit ntar ini biasanya yang tiap hari Jumat ya. Kalau di sini lagi kemana kalau Jumat? Oh, bisa aja ya, tahu aja yang cakep-cakep ya. Oke, iya benar-benar juga ya. Gitu. Ada situasi di mana kita hektik atau sampai di titik jenuh yang paling tinggi. Ya, hingga turun lagi udah nggak tahu mau ngapain, udah ya udah lakukan aktivitas kayak biasa. Ya, ibaratnya hidup segan mati tak mau ya. Pengennya tadi itu selesai kerjaan segala macam. Ya maka kalau diomongin di awalnya adalah Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi menurut Allah itu tidak baik bagimu. Boleh jadi kamu suka terhadap situasi bermalas-malasan, santai, ya nggak ada time limit kalau pergi ke GI, boleh sampai jam berapa aja balik gitu kan. Rame ya? Istirahat sejam, nggak boleh lebih. Ya, pengennya begitu, tapi kata Allah nggak baik karena kamu seorang pekerja, kamu kerja, ada aturan-aturan yang mengikat gitu ya. Kemarin adik saya diangkat jadi kepala level di sekolahannya. Tadinya dia punya sohib ya, sahabat ya, satu geng gitu kan, sama-sama asik, wah segala macam kemana-mana. Ketika adik saya diangkat, terus langsung menghindar tuh semua sohib-sohibnya, ya kan, langsung menjaga jarak. Ketika dibilang coba tolong nanti dikumpulin ya laporan gini-gini, biasa aja loh, gitu banget sih, dibilang gitu kan. Terus mau pengen izin, ribet loh, izin malah dibilang, kenapa ribetnya? Iya masa gue izin harus lapor dulu sama kepala sekolah, sama ini sama itu segala macam. Kan emang begitu peraturan dari dulu. Ya kagak usah lah, orang sohib juga lo. Bingung dah, kan? Akhirnya dijauhin. Sementara dia merasa kalau dijauhin tuh Umah nggak punya bestie. Tapi kalau punya bestie, Umah harus ikutin mereka semua, harus bantuin mereka dan lain sebagainya. Gimana bu kayak begitu bu? Kalau di sini ada nggak kita punya teman yang dekat walaupun satu orang? Ada ya, lumayan lah ya. Buat kalau lupa bawa duit ya kan, begitu. Lupanya setiap hari. Ada yang duit nggak? Nih gado-gado lagi beli lupa bawa recehan, emang duitnya ratusan, ratusan juga kagak ada masih lihat ya. Nah ternyata kayak gitu. Kenapa sih? Ini orang-orang ada pada titik jenuh, tapi dia mau ngikutin aturan, maunya bebas merdeka, tapi maunya tetap dapat gaji tiap bulan. Ya begitu maunya ya manusia ya Allah. Kagak usah ngapa-ngapain tuh setiap tanggal berapa di sini bu? 25. 26 dia apal. Padahal kasih 25 nggak mau. Orang 26 iya benar juga ya. 26 ting, tahu terisi lagi ya. Tapi pengennya ke GI lama dikit, gitu ya kan? Setiap bulan ya begitulah manusia. Makanya adalah hukum-hukum yang mengatur. Ketika ditanyakan kenapa para salafus soleh, kenapa para sahabat, kenapa generasi sahabat, kenapa generasi tabi'in setelah sahabat, mereka melakukan sesuatu itu tidak ada yang namanya zaman dulu yang namanya stres, nggak ada. Ternyata setelah diteliti, kita lihat lagi ke dalam kitab-kitab ya para ulama salafus soleh, stres itu disebabkan karena apa? Coba bu, ini saya bagi 3 ashabul yamin, ya kan, amama ya, di sini amama soleh, yang di kanan depan sama ashabul shimal ya. Ayo ashabul yamin, kenapa kira-kira bu stres itu disebabkan karena apa awalnya? Sakit hati, terus apa lagi?
Kurang bersyukur, cakep-cakep jawabannya ya. Apalagi Bu? 3 di sini. Satu lagi. Harus cukup segitu aja ya. Kita biar kasih kesempatan yang sebelah sini. Yang depan Bu, yuk kenapa? Kira-kira penyebab munculnya stres itu apa Bu? Capek. Antar duluan sini dulu. Belum ya? Biarin ente ini simal. Ayo yang depan. Ya mau kalah makanan. Apa penyebab stres? Kenapa? Banyak pikiran. Tidak sesuai dengan keinginan. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Stres. Oke. Terus ada lagi nggak? Kira-kira? Udah satu aja ya. Solehah banget ya. Kenapa satu aja? Aku nggak mau ria gitu ya. Giliran nyari ilmu nggak mau ria. Ayo sebelah kiri. Kenapa kira-kira? Penyebab stres itu apa biasanya? Ayo tadi jawabannya. Capek. Oke. Yuk Charlie Angels. Ibu nih dinobatkan jadi Charlie Angels ya Bu. Kenapa? Penyebab stres kira-kira? Ayo Bu, yang belakang juga boleh. Kenapa Bu? Boleh. Apa? Terlalu bergantung pada dunia. Terlalu bergantung pada dunia, masa semuanya tuh kayaknya terlalu bergantung pada dunia. Solehah banget jawabannya. Pokoknya Bu, ini siapa namanya saya? Nian. Iya. Namanya Nian. Iya. Depannya apa? Nian Kartika Sari. Indah Nian Kartika Sari. Oh, namanya Nian ya, Masya Allah. Bu, dia bilang kan nggak kan stres itu kan terlalu bergantung sama dunia ya. Coba kita lihat tanggal 26 dia gajian dia ambil nggak sama dia? Oke, apa tadi? Overthinking, Jile. Apa singkatannya overthinking kalau anak Gen Z? OVT. Oh iya. Apalagi ada lagi nggak? Stres itu kalau dalam psikologi ya tingkatan yang ada 2 tingkatan di bawahnya. Jadi belum sampai ke tahap stres. Kalau udah stres berarti dia sudah mengalami gangguan cemas, anxiety disorder begitu dah ya kalau bahasanya orang yang suka ke GI. Anxiety disorder dulu tuh, gangguan kecemasan, baru naik kepada gangguan panik, baru tuh di atas stres. Ya. Jadi stres itu sebenarnya ada tahapannya untuk sampai ke stres. Nggak bisa kita langsung bilang misalnya, kenapa sih lo stres banget nih gue nih, kerjaannya begini-begini, ya gitu ya. Jangan gitu ya, berarti kita sudah melewati 2 tahapan ke atas ya terhadap gangguan perilaku gitu. Bahwa ternyata kalau dalam kitab-kitab para salafus soleh ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya Al-Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya, stres itu penyebabnya adalah karena kita menginginkan beban yang ada di pundak kita turunin. Menginginkan tadi ya beban yang ada di pundak kita ilangin. Ya. Mungkin saja kita telah salah dalam berdoa atau keliru. Ya Allah, hilangkanlah beban di pundakku gitu ya. Tapi lupa untuk satu hal lagi bilang, ya Allah kuatkan pundakku untuk menerima ya beban seberat apapun. Makanya ada doanya tuh. Ya, Allahumma la sahla illa ma. Ini antara nggak mau ria ya. Dia belum tahu. Yuk bareng-bareng doa minta diberikan kekuatan dalam pundak kita ya, dalam diri kita, dan juga diberikan kemudahan untuk semua urusan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah tiadalah kemudahan illa kecuali ma ja'altahu sahla, yang engkau jadikan itu adalah mudah.
Wa anta taj'alul hazna, dan engkau menjadikan semua kesedihan, semua kesulitan, semua kesusahan. Idza syi'ta, jika engkau kehendaki, menjadi sahla, menjadi mudah. Jadi minta sama Allah. Kadang-kadang kita suka lupa minta sama Allahnya. Cuma begini doang. Malu lagi minta sama Allah, minta melulu. Lah, kalau bukan sama Allah siapa lagi? Jadi penyebab stres itu ternyata karena kita menginginkan hilangnya ya beban atau ujian ya atau apapun yang kita rasa memberatkan diri kita, tapi kita lupa minta Allah kuatin untuk bisa ya menghadapi beban itu. Karena beban gak mungkin hilang, Bu. Ketika muslimah yang tadi bertanya itu, dia bilang, Umi kenapa sih? Kenapa gak dihilangin aja semua ujian di dunia ini? Dia bilang, bener gitu kan? Bener juga sih itu ya. Kenapa gak dihilangin semua ujian? Nah kalau dihilangin semua ujian, ntar gimana mau naik kelasnya? Ya, ibu-ibu aja anaknya gak bisa ikut ujian padahal udah bayar setiap tahun, setiap bulan udah bayar. Nggak tahu pas hari ujian nasional anaknya gak bisa ikut ujian. Ibu protes sampai bersyukur. Protes, Pak, kok anak saya gak ikut ujian? Lah bukan ibu seneng, Bu, anaknya gak usah ujian. Kan gitu. Ujian sekolah aja ibu protes. Ujian dalam hal promosi mungkin ada kenaikan tingkat dan sebagainya, harus ada ujiannya. Gak ada yang namanya langsung diangkat jadi bos misalnya, langsung diangkat jadi kepala atau manajer. Mana ujiannya? Ya kan? Karena ya itu tadi. Pertama, bisa jadi itu baik buat kamu padahal menurut Allah itu tidak baik. Bisa jadi aku mencintainya ya karena dia sesuai dengan tipeku. Tapi kok dia malah jadian sama temanku. Udah langsung deh tuh ya. Stres deh. Ya kan? Kita ingin menghilangkan ya sampai-sampai saking kita lihat ya kenapa dia jadian sama teman aku? Orang aku yang suka, orang itu tipe aku. Maka dibilanglah di sini. Yuk dibuka lagi surah 286 Al-Baqarah lagi masih. Ya, biar kita nanti kalau menghadapi situasi burnout ya, situasi benar-benar sampai pada titik jenuh ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, maka milikilah pribadi, milikilah jiwa yang hanya tidak melulu memikirkan sesuatu secara psikisnya. Kesehatan mental, ya kan, mental harus sehat, mental harus sehat, mental harus sehat terus. Tapi dia lupa ada satu hal yang justru bisa membuat mental sehat secara jalan pintas. Apa? Dari sisi spiritualnya, kan? Gitu. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 286. Yuk dibaca artinya. Mic-nya mana mic-nya? Kasih yang udah dapet. Ini mic-nya. Ayo dong. Charlie Angels boleh? Cobain. Lagi tuh, Bu. Yuk sini. Ya, pengen tunjuk-tunjukkan. Udah, ente bertiga udah cari Angels. Maaf ya. Sewa. Yuk, sebutin namanya dulu dong biar Umi kenal. Siapa namanya? Dewi. Masya Allah. Yuk silakan dibaca artinya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatannya yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Iya, ya. Masya Allah, ya. Maka dalam hadis dikatakan siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah akan Allah kabulkan hajatnya. Itu akan Allah ringankan cara dia menghadapi dan menyelesaikan beban itu. Itu kan jadi karena beban itu bukan buat dihindari. Percaya deh Bu, setiap kali Ibu menghindari masalah maka langkah, badan, jiwa, pikiran kita akan menjadi semakin berat kecuali kita hadapin, ya kan?
Maka yang namanya kalau mau disebut orang-orang yang beriman, itu orang yang selalu bersabar dengan ujian. Ya, sabar ketika menjalani ujian itu, sabar ketika menjalani ini pekerjaan kagak habis-habis, ya. Sabar ketika mengalami ada satu kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menyelesaikannya, dan setelah itu kita memiliki rasa syukur. Gimana caranya biar sabar dalam menjalani pekerjaan itu, sabar dalam menjalani ujian itu, terus abis itu setelahnya kita diingetin, masih kita ingat untuk bersyukur. Maka dulu saya waktu SMA saya punya teman, ya, dia pintar matematik. Sementara saya yang namanya matematik lemah. Saya bilang, kok ente bisa banget sih nyelesain matematik? Yang pertama kuncinya adalah dia senang dulu sama matematik. Lah bagaimana coba itu ya? Nah, kita ngeri ngeliat matematik suruh senang. Gimana caranya munculnya senang? Udah pokoknya rasa senang aja gitu. Ada pelajaran matematik rasanya tuh kayak bahagia gitu. Coba munculin, dia bilang gitu kan. Nah, kita munculin tuh rasa bahagia. Bahagia padahal bohong ya. Senang gitu, coba munculin, dia bilang. Tapi ternyata benar tuh. Ketika kita jalanin, diterangin matematika guru, jadi ngerti pada saat itu doang lah, ngerti. Abis itu lupa. Tapi benar ternyata. Maka gimana caranya? Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sabar dalam menjalani ujian itu dan merasa so akrab sama beban yang ada di pundaknya. Bersahabat SKSD sama beban yang ada di pundak. Jadi ketika ngeliat ujian di depan mata, ngeliat pekerjaan depan mata, langsung tuh senyum. Masya Allah, kasih hati. Yeah. Rasa dulu tuh, senengin dulu. Kalau ngaku beriman, ya nggak Cerlenius? Mau ngaku beriman nggak? Insya Allah. Ya, karena emang tingkatan kita nggak mau jadi orang Muslim terus. Mau nggak kita disebut sebagai orang beriman? Wow, tapi yang tahu cuma Allah. Itu cuma berproses. Jadi tingkatan kita untuk naik dari Muslim, habis itu naik jadi beriman, habis itu naik lagi jadi orang yang muhsin, habis itu barulah kita bisa berproses ikhlas jadi mukhlis. Jadi jangan mau kita cuma Muslim doang. Nanti kalau Muslim doang jadi Muslim KT, tahu aja deh jawabannya. Begitu jadinya. Jadi senengin dulu, cinta dulu ya sama pekerjaannya. Ini Bu Dewi di bagian apa Bu di sini Bu? Jangan bilang di bagian semuanya. Tadi HRD, semuanya HRD. Bagian apa Bu? Oh analis. Apa yang dianalisa Bu? Orang? Data ya? Oh data. Kalau Ibu namanya siapa? Lala. Pinky, tinitinya mana? Oh enggak ada ya. Lala bagian apa Lala? Oh legal. Ya ngomongnya, kalau kita ngomongnya legal, dia legal. Gitu ya. Ibu bagian apa? Oh manajemen resiko, ya Allah. Pokoknya kalau ibu kalau takut sama resiko terhadap sesuatu, ajak aja dia. Biar dia yang handle resikonya. Kita yang enaknya. Oh bukan gitu ya? Oh bukan. Ya. Jadi senengin dulu. Seneng nggak sama pekerjaannya Bu? Iya, seneng ya lah. Tanggal 26 ya kan? Ada nggak di sini yang udah terlanjur deh nyemplung di bidang itu padahal sebenarnya nggak suka? Ada yang gitu Bu? Bu Dini gimana Bu Dini? Bagian apa Bu Dini? Saya sales. Oh sales ya. Suka nggak pekerjaan itu? Insya Allah. Oh insya Allah. Kalau insya Allah biasanya kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Ya. Iya begitulah ya. Namanya sales ya. Masya Allah. Jadi jangan kita berpikir untuk meletakkan beban di pundak. Jangan berpikir untuk membiarkan si pekerjaan itu. Lah semakin dibiarin makin numpuk. Kita mau hindarin nggak bisa. Emang kita kerja, ya kan? Jadi yang harus kita lakukan apa tadi? Kita minta tuh doa yang di akhir surah Al-Baqarah tadi, ya. Terus cara untuk bagaimana biar kita ya bisa memanggul dan menanggung beban itu, beban pekerjaan, beban ujian, ya baik ujian di rumah, ujian pekerjaan, ujian anak-anak sekolah, misalnya ujian mencari jodoh, itu ujian juga kan, ya. Coba tunjuk tangannya yang bisa, biar kita doain ya tahun 2025 ya, banyak undangan ntar buat ibu, undangan pernikahan Bu, banyak ntar kita Bu ya. Jangan lupa pengajian pranikahnya. Boleh tunjuk tangan ya, yang Jovisa.
Malu. Malu kali Bu. Malu-malu Bu. Mana yang tunjuk sayang? Ayo dong. Oh, satu. Ashabus Shimal cuma satu nih. Bu Muslihah emang kagak tahu yang sini Anja Visa mana aja. Oh, nggak tahu ya. Sibuk kerja ya, kagak tahu situasi ya. Nggak fokus benar sekali ya. Ngapain ya gitu ya. Satu, yang sebelah depan tadi ada yang nunjuk situ. Berapa orang tuh? Oh, satu juga. Sebelah kiri satu juga. Oke, cuma 3. Benar Bu Dini? Mungkin ada yang malu-malu kali Bu Ustazah. Oh, lagi-lagi balik nggak mau ria. Oh iya. Solehah semua ya, Allahumma barik lakum ya, Masya Allah. Baik, pokoknya baik yang tunjuk tangan maupun yang malu-malu ya, insya Allah kita doain tahun ini mendapatkan jodoh yang patih ya, yang Allah ridhoin, yang orang tuanya restuin, yang dia cintai ya kan, Masya Allah. Amin. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa ringan dalam menghadapi, menyelesaikan ujian atau beban pekerjaan tadi? Gimana caranya? Bergantungnya sama Allah, ya. Jangan bergantung sama manusia. Jangan sekali-kali kita minta pamrih sama manusia. Jangan sekali-kali kita ya berbuat baik sama manusia karena ada maunya. Ya, itu salah satu ya awal mulanya terjadi stres. Kita tadi tidak sesuai harapan dengan kenyataan. Harapan itu yang bikin siapa? Kita sendiri. Kenyataan yang bikin siapa? Allah. Gitu dah. Masa kita menghujat apa yang udah Allah bikin? Padahal harusnya kenyataannya begini, ya udah emang begitu berarti. Senyum deh. Umi, itu mah teorinya gampang nih, melaksanakannya sulit gitu. Ya kan? Jadi Rasulullah pernah memberikan ya cara untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan hidup ya, yang ketika Siti Fatimah anaknya ya kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan rumah sehari-hari. Ya, ketika dia lagi ada tuh ya kisahnya ya, ketika dia sedang menguleni adonan untuk gandum ya, bikin roti. Lalu pas dilihat sama Rasulullah, ya Allah, anak gue tangannya kasar gitu ya. Ibu masih bener sini bukan bikin roti, bukan HP ketik-ketik, cantik gitu. Kan ngadep yang dihadapin apa? Komputer segala macem. Ruangan ber-AC gitu. Siti Fatimah mah begitu. Ketika Siti Fatimah bilang, ya Rasul, kagak ada yang buat bantuin aku gitu. Kenapa? Ini kayak pekerjaannya berat banget nih ya Rasul. Rasulullah malah bukan ya. Kadang-kadang orang tua zaman now ya terlalu banyak ikut campur, terlalu kasihan sama anaknya. Oke, jangan sekali-kali bilang ya anak kita kasihan banget anakku. Jangan. Terbenar jadi kasihan. Ya, ucapan adalah doa buat ibu, buat perempuan-perempuan calon-calon ibu juga doa gitu. Ya. Jadi berhenti ya mengatakan hal-hal yang buruk kan gitu. Jadi yang Rasulullah kasih ke Siti Fatimah ketika dia minta pembantu, apa yang Rasulullah kasih? Doa. Apa doanya? Jadi Rasulullah kasih, ini boleh kita amalkan mulai saat ini. Setiap mau tidur ya, biasanya kalau yang kita tahu zikir ini adalah dibaca setiap selesai sholat. Zikir apa? Yang 33 Subhanallah 33, terus Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditambah 1 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sering pergi ke pasar, ke mall, ke Alfa, ke GI nengok sini, ke GI bacalah doa ini, karena doa mau masuk pasar ya, biar kita kagak ya lain di mulut, lain di tangan. Enggak, aku cuma lihat doang cuci mata. Pulang-pulang dia yang banyak bawa gembolan. Ya, baca itu ya. Setiap masuk pasar, warung, toko, Alfa segala macam baca. GI juga gitu. Jadi yang disuruh kalau itu untuk setiap zikir, setiap sholat. Nah, ini yang dikasih oleh Rasulullah untuk meringankan beban kita ya, adalah sama zikirnya tapi dibaca setiap mau tidur. Ya, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itu yang dibaca. Ya.
Mulai sekarang jadi bagaimana untuk menghilangkan stres, untuk membuat kita pede terhadap bahwa gue bisa menyelesaikannya. Karena terkadang ya kita selalu melihat sesuatu itu banyaknya. Ya gila nih banyak nih. Jadi nggak mau nyelesain jadi males. Padahal kalau kita jangan melihat banyaknya, tapi kita lihat tahapan selesainya kita bertahap. Jadi enak, ringan. Ya, pertama maka Rasulullah memberikan ya cara agar kita tidak mengalami burnout ya adalah dengan diberikannya zikir setiap mau tidur. Ingat Bu ya, setiap mau tidur. Bu setiap mau tidur ngapain? Pasti muka ibu tuh bersinar lebih glowing kalau mau tidur. Karena yang dilihat HP. Sinar HP-nya menerangi wajahnya. Lampu udah mati. Ada HP. Gitu, kan? Gitu ya, Bu. Itu dibaca ya. Lalu yang kedua, Rasulullah memberikan lagi. Ketika Fatimah bertanya lagi, Rasul, rasanya kok masih aja nih berat nih dan sebagainya. Apa yang Rasulullah kasih? Yang kedua, ketika agar kita bisa kuat nih, ya kuat lahir batin menjadi muslimah yang tangguh, yang nggak mudah ngeluh, yang nggak mudah bete, yang nggak mudah gabut tuh, Ibu. Ya, anak saya kemarin di luar kota dia lagi, mah kenapa gini? Ya habis gabut nih, terus ya habis gimana dong gini. Kenapa bisa gabut? Maka Rasulullah memberikan apa? Yang kedua Rasulullah bilang, coba bangunlah engkau pada malam hari, lakukan sholat walaupun 2 rakaat saja, kan? Insya Allah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat pada saat mereka mau berperang. Ya, maka pada saat sebelum sholat tahajud itu menjadi sesuatu yang dirutinkan, menjadi merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Dahulu Allah mewajibkan sholat tahajud. Dia lakukan selama sebulan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika para sahabat merasa berat untuk, nah gimana nih, takutan untuk menghadapi perang yang akan dilakukan. Coba lakukan sholat tahajud, gitu. Maka sekarang alhamdulillah sudah diberikan banyak keutamaan tentang sholat tahajud itu tadi. Jadi ketika kita mendapatkan suatu ujian yang menurut kita, ya Allah, aku tuh udah berusaha menjadi hambamu yang solihah, berusaha menjauhi laranganmu, berusaha mematuhi perintahmu, tapi kenapa ujian buat aku tuh kayaknya kok lebih berat daripada orang yang dia sholat aja belang bentong, ya Allah. Kenapa ujian buat aku susah? Kenapa engkau justru menguji aku lebih hebat daripada dia? Pernah gak kita protes kayak gitu? Kadang-kadang pernah ya. Kan? Tapi ternyata apa? Ketika Rasulullah diuji pada tahun 619 ya, ada namanya Amul Huzni. Ya, tahun kesedihannya Rasulullah ketika orang-orang yang dicintai Rasulullah meninggal. Yang pertama siapa yang meninggal pada tahun itu? Istrinya. Siapa namanya? Siti Khadijah meninggal. Lalu tak berapa lama berselang, siapa yang meninggal? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya. Betapa sedihnya Rasulullah yang menghadapi, karena Fatimah sebagai saksi hidup yang melihat betapa beratnya dakwah yang dilakukan Rasulullah. Di depan mata Fatimah, Rasulullah dilempar pakai segala kotoran dan sebagainya, berdakwahnya penuh dengan hujatan, caci maki, dan bahkan juga tubuh sampai berdarah-darah. Maka Fatimah bilang gitu, ya Allah, kenapa sih engkau Rasulullah, ayahku gitu, kenapa engkau tidak meminta untuk dihilangkan itu semua gangguan-gangguan? Maka Rasulullah bilang apa? Justru mintalah sama Allah tubuh yang kuat, ya, beban, agar seberapa banyak pun beban kita kuat menanggungnya, kita kuat menjalankannya dan terasa ringan, gitu. Maka apa? Ketika dikasih ujian Amul Huzni tahun kesedihan di tahun 619, tahun 620-nya Allah kasih hadiah yang luar biasa. Diberikan apa? Isra Mi'raj. Masya Allah, tabarakallah ya. Dan spesial khusus Allah menampakkan ya dirinya di hadapan Rasulullah SAW. Ini Masya Allah. Coba. Jadi ketika kita dapat ujian, ketika kita tiba-tiba ditunjuk, kamu yang selesaiin pekerjaan ini, kok saya? Kenapa enggak dia gitu? Kan aku udah banyak. Tenang,
Karena Allah lagi mau naikin derajat. Bahagialah, tersenyumlah hati. Gitu ya. Dulu waktu saya nikah, ya saya disuruh sama mertua saya, kamu boleh nikah, karena saya nikah itu melangkahi 4 kakaknya suami, belum nikah. Jadi saya duluan, kakaknya padahal ada yang perempuan. Jadi ya memang sudah takdir ya Bu. Tapi ibunya bilang gitu, boleh nikah, asal kamu jangan tinggal di rumah ibu kamu, jangan juga tinggal di rumah saya gitu. Akhirnya kita tinggal, ya kita numpang di rumah kakak kita, kakaknya suami di daerah Tambun. Itu daerah Tambun zaman dulu itu Bu. Ya kalau kita mau, dulu saya kerja di daerah Kuningan. Kalau saya mau ke daerah Kuningan, suami juga kerja di daerah Menteng. Dari Tambun itu kita naik kereta yang bukan kereta zaman sekarang, komuter lain mah keren. Dulu kita naik kereta yang kalau mau naik harus diangkat tuh sama orang di atas. Pas di atas ada kambing, ya kan? Ada segala tukang gorengan, situ segala, wah macam-macam. Dan satu ketika kita turun, ya pas nyampe stasiun Pasar Senen, sepatu saya jatuh satu. Ya udah qadarullah seperti itu ya, kayak gitu. Tapi entah kenapa, mungkin karena baru menikah lagi bahagia gitu ya. Tapi saya bilang gitu sama Allah, saya tidak menyikapi dengan sedih, tapi entah kenapa hati saya bilang gini, saya senyum sendiri terus bilang, ya Allah, tapi jangan lama-lama ya diujinya, gitu kan. Karena ternyata berat banget gitu kalau di Tambun ini ya Allah, pergi kalau kayak begitu yang namanya kerja dan lain sebagainya. Hingga Allah kasih apa jawabannya? Sebulan ya kita nikah, kita tinggal di Tambun, Allah kasih kabar kita hamil. Jadi ada alasan nih kita pindah ke rumah orang tua. Kan begitu ya. Jadi ketika menghadapi ujian, mendapatkan sesuatu yang menurut kita bukan gue nih harusnya ya Allah yang dapat hal yang berat ini, tapi harusnya dia. Kenapa kita nggak tahu Allah? Balik lagi kita lihat ayat 219 ya. Kita senyum dulu deh, pokoknya senyum. Coba Bu, ya. Ya, senyummu di hadapan saudaramu sedekah, apalagi di hadapan diri sendiri. Yuk, kita senyum dulu. Saya pengen lihat dari kanan. Senyum. Bu Mila, sibuk bener Bu Musliha. Senyum dong. Asik, senyum. Cakep deh semua. Yang pakai masker juga senyum ya dalam ya, walaupun kita nggak ngeliat. Senyum. Udah dapat pahala dah tuh. Ya insya Allah nanti berhadapan dengan pekerjaan kita, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan. Selesai, kita nggak tahu udah selesai. Ya padahal kita cuman duduk doang sebentar, biasanya lama, nggak tahu selesai. Ya kan? Maka hikmah ya dari adanya Isra Mi'raj, ya kalau kita ngomongin tentang Isra Mi'raj, apa yang bisa kita teladani? Kalau kita ngelihat beban yang berat, tapi kemudian kita melihat sesuatu yang besar yang itu yang akan kamu raih, maka beban yang berat itu nggak akan kerasa. Ingat, ketika Rasulullah diuji, tapi ketika ternyata balasannya adalah Allah berikan Isra Mi'raj, maka ujian itu ternyata nggak ada artinya lagi. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi muslimah yang selalu memandang segala sesuatu dari sisi yang positif. Ya, apa kata anak Gen Z? Positive vibes, ya, begitu ya. Positif terus, ya kan? Naik tangga, positive vibes, apa kagak ada lift? Positive vibes, biar sehat. Itu, ya kan? Jadi jiwa para sahabat makanya dia kuat dalam menghadapi beban. Apa? Ada 3 yang harus kita miliki. Mendahulukan jiwa spiritual daripada jiwa psikis. Jiwa psikis tuh segala sesuatu pakai perasaan, baper gitu maksudnya. Dia mendahulukan segala sesuatu spiritual. Oh, qadarullah. Oh, karena Allah. Pokoknya semua karena Allah. Kalau kenyataannya udah kita lakukan, berarti Allah yang pengen kita seperti itu. Yang pertama jiwa spiritual, yang kedua lakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita. Baru yang ketiga, kita cari keberkahan dalam segala hal. Ya, bekerja kita minta berkahnya dari Allah, ya kan? Untuk makan kita minta berkahnya. Ya, dahulukan segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mulai hari ini Allah, apapun ya masalah-masalah yang Engkau berikan aku untuk menghadapinya, menjalaninya, Engkau berikan yang pertama kesabaran untuk aku menghadapinya, dan juga
engkau berikan kekuatan darimu, karena kekuatan hanya dari Allah. Baca deh, habis itu kita baca apa? Tiada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah. Bagaimana? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca itu. Habis itu setiap mau tidur kita baca tuh yang tadi zikirnya. Habis itu kita minta sama Allah. Bu, jangan lupa setiap hari minta. Ya, minta apa? Ya Allah, mudahin biar bisa sholat malam. Nah, kan? Suka lupa kan minta begitu? Ya ini susah, ini bukan susah. Kita lupa mintanya. Karena kita merasa kayaknya nggak pantas deh. Kenapa nggak pantas? Capek. Besok bangun pagi lagi. Nggak cukup sholat malam. Jangan ya, coba sekali aja. Sholat malam walaupun 1-2 rakaat aja. Nggak usah muluk untuk minta apapun. Maka kalau kita merasa beban terlalu berat, kita pikirkan keberkahan yang Allah karuniakan untuk kita itu. Maka rasanya jadi ringan. Ya. Nanti ya ada PR buat ibu-ibu, coba dicatat ya. Surah Al-A'raf 96. Nanti ibu baca ya. Insya Allah itu akan semakin menguatkan ya keimanan kita. Juga kita merasa memiliki motivasi. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba kita merasa bahagia, merasa senang menghadapi semua ujian-ujian yang Allah kasih. Al-A'raf 96, lalu surah Hud 52, catat ya. Lalu surah Jin ayat 16. Lalu surah Al-Insyirah. Yang pertama surah apa tadi? Al-A'raf 96, surah Hud 52, lalu surah Jin ayat 16, lalu surah Al-Insyirah. Ya, terutama 2 ayat terakhir, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu udah selesai mengerjakan sesuatu maka pindah lakukan kerjaan yang lain. Kenapa? Karena seorang yang beriman itu, seorang muslimah yang mukminah, yang beriman, mereka nggak ada kata diam, nggak ada kata gabung, yang ada sesuatu mereka pasti akan melakukan. Di waktu itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, biar kita nggak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah tinggal. Karena kata Allah apa? Jika aku tidak menyukai seseorang, jika aku tidak menyukai seorang hamba, maka akan aku buat ia melakukan atau aku sibukkan dia dengan sesuatu yang sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Mau ditinggalin sama Allah? Jangan ya. Maka kita minta, ya Allah, semoga kita menjadi hamba pilihan-Mu. Karena kata Allah, hamba pilihan-Ku adalah yang aku mudahkan dalam memahami agama. Ya, ingat, yang pertama jiwa spiritual kita. Semua kembalikan kepada Allah, apapun walau sendal jepit yang lepas. Ya, maka ketika kita mendapatkan amanah, jangan ya kita menganggap amanah kita, beban pekerjaan kita, tugas kita bertumpuk-tumpuk, tapi fokus menyelesaikan amanah itu tahap demi tahap. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita doa dulu yuk. Kita doa sambil tangkupkan kedua tangan kita, lagi-lagi kita berikan motivasi dari diri kita sendiri untuk diri kita. Ya, tangkupkan kedua tangan kita ke mulut kita. Seperti ini, ya. Yuk, kita mohon kepada Allah, tundukkan kepala kita. Kita benar-benar hadirkan Allah dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa, dan di hadapan kita. Kita rasakan betapa kita sangat berbahagia karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Biarkanlah dunia meninggalkan kita, orang-orang meninggalkan kita, apapun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi jangan sampai Allah meninggalkan kita. Yuk, sambil kita senyum kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, hamba bersyukur pada hari ini telah Engkau berikan panjang umur dalam ketaatan, karena sampai hari ini Engkau masih berikan hamba kemudahan untuk bernafas. Bayangkan kalau orang-orang yang sampai pakai oksigen, yang mau menafas aja susah. Ya Allah, Kau berikan hamba kesehatan walafiat.
Engkau mudahkan tadi perjalanan hamba, walaupun ada gerimis-gerimis, hujan-hujan, akhirnya hari ini Engkau berikan hambamu kesehatan walafiat, sampai tadi pagi hamba bisa menyelesaikan pekerjaan. Hari ini hamba juga Engkau izinkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama yang insya Allah Engkau ridhoin, dan insya Allah pada malam hari nanti Engkau ampunkan semua dosa-dosa hamba, tersebab hamba sudah memaafkan semua orang-orang atau hal-hal yang tidak berkenan, yang tadinya tidak hamba inginkan, yang tadinya tidak sesuai dengan harapan hamba ya Allah. Karena hamba yakin hanya kenyataan yang Engkau berikan, hanya keputusan yang Engkau berikan, hanya takdir yang Engkau berikan itu adalah yang terbaik buat hamba. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, berikanlah semua kemudahan dan kelancaran, juga kesuksesan untuk semua urusan-urusan hamba, untuk semua urusan orang tua hamba, untuk semua urusan para guru-guru hamba, untuk semua urusan mertua hamba, untuk semua urusan pasangan hamba, dan untuk urusan semua anak-anak hamba ya Allah, untuk urusan semua saudara-saudara hamba, untuk semua urusan hambamu dimanapun berada, dan juga untuk semua urusan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua, mulai dari kami akil balik sampai hari ini, dan juga jika kami nanti melakukan lagi, ampunilah ya Allah semua dosa-dosa kami. Terimalah semua amal ibadah kami, kabulkanlah semua hajat kami, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu Jannatul Firdaus ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam semua urusan, khususnya dalam hal ini kami menjadi pegawai di tempat kami di mana kami bekerja ya Allah. Berikanlah kemudahan dan kelancaran juga kesuksesan untuk semua kru yang ada di tempat ini ya Allah, beserta seluruh keluarga besarnya ya Allah. Mudahkan semua urusannya, berikan kesuksesan dan berikan kekuatan lahir batin jiwa raga agar mereka bisa menjalankan semua apa yang Engkau amanahkan dengan sebaik-baiknya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna wa faqihhum fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma ghfir dzambahum, ya Allah ampunilah dosa kami semua. Wa tahhir qalbahum, dan bersihkanlah hati kami dan mereka semua ya Allah. Wa hassin farjahum, dan jagalah kemaluan kami, jagalah diri kami dari keburukan kemungkaran, dari keburukan kemaksiatan, dari keburukan dan apapun yang tidak Allah ridhoin masuk ke dalam tubuh kami ya Allah. Nauzubillah min zalik, masuk ke dalam tubuh anak-anak kami, masuk ke dalam tubuh orang yang kami cintai ya Allah. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, jadikanlah takdir kami baik semua ya Allah. Tutupilah semua aib-aib kami ya Allah, dan ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiup telapak tangannya 3 kali seperti tiupan kelilipan ya. Lalu ucapkan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usapkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama tempat-tempat yang mungkin ya ada sakit-sakit di bagian tubuh kita.
Ya, usapkan lebih banyak di area dada sebelah kiri kalau kita ada sakit-sakit hati kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan khairan kepada Bu Ustazah Busamu yang sudah hari ini memberikan kita motivasi, semangat, tapi secara syar'i ya Bu ya. Kadang-kadang motivasi secara sains itu hanya melengkapi, tapi yang terpenting dari rohani ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, menambah pahala kita juga dan meringankan langkah kaki kita untuk datang ke kajian berikutnya. Terima kasih atas Ibu. Insya Allah kita akan bertemu 2 minggu lagi di kajian Muslimah Masjid Bimantara. Bagi yang belum tergabung di grup, boleh tinggalkan nomor handphone